Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara onlineku. Pada kesempatan pagi hari ini bersama Uti Kris berada di kebun loteng akan memetik cabai hijau yang sudah mulai berwarna merah. Nah, saudara onlineku, alhamdulillah pohon cabai yang kita idam-idamkan meskipun belum seperti yang diharapkan sudah mulai bisa dipanen. Alhamdulillah. Nah, ke depan insya Allah bisa lebih baik ya, Ti. Insya Allah, jadi bisa lebih subur dan bisa lebih besar buahnya. Nah, sehingga bisa semakin bagus. Nah, saudara onlineku, pada pagi ini kami akan informasikan dulu tentang pohon cabai besar hijau. Nah, itu begitu nama produknya waktu kami beli. Lalu kami tanam di pesemaian, kita buat di pesemaian, lalu kita pindahkan di pot pembesaran menggunakan pot yang diameternya 18 cm. Kemudian mulai tanaman cabai itu mengeluarkan bunga dan mulai ada buah kecil-kecil, baru kita pindahkan di dalam pot potongan galon bekas ya. Nah, ternyata ada perbedaan pertumbuhan. Yang semula menggunakan diameter 18 cm itu daunnya kurang bagus, warnanya kurang cerah dan agak keriting gitu. Nah, kemudian kita pindahkan di dalam pot potongan galon yang ukurannya lebih besar, mungkin 2 kali dari pot yang ukuran 18 cm ya, diameternya. Nah, ada perubahan meskipun belum banyak, warnanya sudah mulai cerah dan buahnya mulai besar. Nah, akan kami perlihatkan saudaraku. Nah, inilah saudaraku. Sebentar. Inilah saudaraku, pohon cabai yang kami maksudkan. Nah, itu sudah mulai nampak buahnya merah, meskipun namanya hijau, cabai besar hijau, tapi sudah mulai memerah. Yang di ujung sana juga sudah menunjukkan buahnya yang sudah siap untuk dipanen. Nah, ini kondisi cabai kami yang insya Allah kami berharap tahap berikutnya kalau kami nanti mau menanam lagi, kondisinya lebih baik lagi. Itu harapan kami ya, Tia. Nah, karena posisi tanaman cabai di genteng, tentunya Uti tidak bisa untuk mengambilnya. Akunglah yang harus memanjat genteng untuk memetik cabai. Jadi sekarang ini gantian, giliran Uti Kris yang mengambil gambar, Agung yang memetik cabainya. Nah, nanti kalau di bawah mungkin ya Uti yang metik. Nah, untuk biar risiko ya namanya di genteng, biar Agung saja yang naik karena Agung yang lebih kuat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan. Nah, ini Ti, kita akan petik. Kelihatan nggak? Kelihatan, ya. Nah, ini ya, Ti ya. Yang merah sebetulnya nggak usah pakai gunting ya, Ma ya. Petik gak apa-apa. Petik langsung aja ya, Ti ya. Biar nggak ribet. Nah, ini ya merah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Hijau juga ya, Ti ya. Hijau. Atau semuanya aja ya? Iya, boleh.
Udah besar-besar kan tuh. Udah besar ya. Dan kemarin tuh kan kalau nggak salah kita episode sebelumnya sempat menyampaikan ya Kung, kok cabai kita tanam tidak tumbuh subur, Iya. ya kan? Alhamdulillah ada masukan dari saudara online kita Kung. Iya iya. Jadi iya. jadi insya Allah kita disampaikan harus pakai apa Kung? Ini pupuk kunyit ya. Terima kasih saudaraku telah memberikan tips, masukan. Nanti akan kami cobakan, ya. kami praktekkan. Ya. Ini Ti, nah ini udah kita petik nih. Alhamdulillah. Ini satu pohon masih ada 2. Ya. Nih. Sekalian yang atas juga ya Kung? Iya, semua kita semuanya petik. aja diambil ya. Nah, jadi insya Allah kita coba ya masukan dari saudara online kita bahwa cabai. Ini satu pohon Ti. Iya, ini baru satu pohon ya Kung. Iya. Alhamdulillah. Ini belakangnya ini lebih bagus kondisinya Ti. Ya. Jadi daunnya itu hijaunya sudah mulai hijau yang agak segar. Dan ya masih ada keriting-keriting. Ini mesti kita sembuhkan. Ini agak bagus capainya. Bagus ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan tanaman yang kita tanam sayuran organik tumbuh subur, insya Allah. Nih tuh. Wih, mantap. Lagi Kung berapa? Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang yang atas Ti. Ya. Agak jauh nggak apa-apa Ti ya. Ya. Pelan-pelan Yang atas sudah merah-merah Ti. Ya. Nah, di atas genteng. Karena apa? Nggak punya lahan. Jadi Ti ini ada sambil cerita Ti. Ya. Kemarin aku tuh baca komentar dari saudara olenku. Ya. Nah, berkomentar ke saudara olenku yang lain yang sedang memberikan informasi tentang videonya. Ya. Yaitu tentang di perkotaan tidak ada lahan gitu Ti. Oh gitu ya. Padahal ada ada ajakan dari saudara olen kita yang jauh itu kita agar bisa mandiri pangan gitu Ti. Ya, mandiri pangan ya. Lalu saudara olen yang lain itu berkomentar di perkotaan tidak punya lahan lagi untuk seperti itu gitu kan ya. Nah akhirnya aku beri komentar beri masukan gitu ya. Yang bahwa kami tidak punya lahan, padahal keinginan besar untuk bisa punya sayuran agar bisa mandiri sayuran yang sehat begitu kan ya. Lalu Agung ceritakan kalau Agung itu membuat kebun di loteng gitu Ti. Informasikan kami informasikan juga Agung informasikan juga ternyata di loteng yang hanya sempit itu bisa menghasilkan sayuran yang dalam keseharian itu bisa kita konsumsi Ti. Itu artinya sudah mengarah ke kemandirian sayuran. Jadi meskipun belum bisa kemandirian pangan penuh, tapi sudah bisa memulai ke arah kemandirian sayuran Ti. Nah, kalau kita rasakan Ti, kita rasakan kalau sayuran yang kita hasilkan di kebun loteng kan sebetulnya sudah mulai mencukupi kebutuhan kan ya Ti ya. Sudah ya, alhamdulillah. Karena setiap kita udah cukup. Setiap kita mau masak itu kan kita bisa mendapatkan sayuran yang kita bisa masak kan Ti. Bisa dimanfaatkan. Jadi itu komentar Agung Ti di di video saudara online yang lain. Harapannya agar mulai kita paling tidak mengarah ke kemandirian pangan, yaitu terutama sayuran Ti. Karena kita kalau pangan yang lain seperti misalnya palawija kita kan nggak bisa, nggak memungkinkan. Kita bisanya sayuran. Mungkin bagi yang punya
lahan yang luas artinya cukup memadai. Ya. Meskipun di atap, kan ada sekarang ini banyak, entah itu di atap atau di rooftop, ya. Atau mungkin di lantai yang ketiga segala macam, ada itu yang didak itu ketik, ya. Yang dicor itu. Betul. Nah itu mungkin kalau nanam seperti singkong itu bisa ya, mungkin ya? bisa tapi bagi di kita yang terbatas lahannya loteng seperti ini, mungkin bisanya lebih mengarah kepada sayuran. Ya, Terbukti terbukti kan kita bisa menghasilkan contohnya semacam ini. Ya, selada kita punya selada. Ya. Lalu yang lain lagi ini selada, yang lain ini misalnya pakcoy deh, misalnya ini cabai yang kita panen sebelah ini kiri Akom ini juga pakcoy deh, selada. Terus ini ada apa namanya itu walu. Bahkan ada ini ngumpet di Thailand ada serai, kemudian itu seledri ada di. Nah, samping kiri uti itu kangkung. Nah, ini alhamdulillah ada kangkung nih, sudah mulai tumbuh. Ya, terus ada juga tuh daun bawang. Ya, ini juga daun bawang ya, Kung ya. Ada lagi ini kemangi kemangi. Ada lagi tuh belakang uti nih. Kemangi, kopis hijau, namun sayang sekali kopis hijaunya tidak berhasil. Mungkin ya analisa kami, cuacanya beberapa hari yang lalu terlalu panas sekali sehingga ini nggak kuat ini apa? Mungkin harus di hawa yang dingin mungkin ya, Kung ya. Barangkali nggak kuat ini nggak kuat, Nah ini waluh ini kemarin sudah mulai ada menampakkan bakal buah tapi ini pembusuk busuk. Tapi ada lagi kok di sana di atas genteng itu yang ada itu buncuknya itu kembang itu juga bakal buah. Alhamdulillah. Nggak tahu. Kita coba aja ya, Kung ya, apa yang bisa kita lakukan. Ayo kita lakukan. Serai pohon jeruk apa namanya, jeruk purut. Daun jeruk purut ada. Pohon jeruk nipis ada. Tuh di sayap depan sayap kiri itu ada pakcoy juga ada. Nah ada pot-pot yang kosong itu nanti kita mau tanami, kita mau menyemai apa dia? Bibit yang baru. Sawi hijau. Ada juga sawi itu tuh udah mulai ini sawi itu sana. Ada berapa tempat ya? 2 tempat ya kalau salah ya? 3 tempat. 3 tempat ya. Ini kemarin pot-pot yang kosong ini habis panen ya, Kung ya? Panen selada dengan pakcoy ya. Nah ini ada sawi ini, sawi hijau ada 3 pot nih. Nanti kita tanam lagi ya. Nah ini kailan kailan sebentar, mana kailan? Nah ini pohon pepaya ya, pohon pepaya. Dan juga ada kailan ya, kailan masih ada. Kailan masih ada ya. Alhamdulillah ini kan udah tua nih. Udah berapa seledri juga udah tua. Kita remajakan lagi ya, Kung. Seledrinya tuh udah. Pohon nanas mulai subur Nah, mudah-mudahan bisa keluar buahnya ya, buah nanas. Ini alhamdulillah pelan-pelan kita benahin lagi tanaman-tanamannya. Kita benahin lagi ya, Kung ya. Ya, kita menanam sayuran yang baru lagi ya. Ya alhamdulillah sayuran sudah bisa beberapa tempat saudara kita juga sudah mencicipi sampai kemarin ke saudara yang di Pondok Gede ada Cibino, Ciputat. Alhamdulillah sudah mencicipi sayuran ya. Terus dari kebun loteng. Juga saudara-saudara kanan kiri tangga sudah meskipun sedikit-sedikit nyicipi. Kita berbagi Sekaligus ingin memperlihatkan manfaatnya. Mudah-mudahan saudara-saudara kanan kiri maupun yang jauh itu bisa terinspirasi lalu membuat
kebun ya, Ti ya. Ya. Kebun yang meskipun kebunnya sangat terbatas. Ya. Kalau kita tekuni, insya Allah bisa memberikan hasil, memberikan manfaat. Betul, iya. Seperti yang kita rasakan, Ti. Iya. Kita perlu sayuran, dan insya Allah sayuran kita yang kita tanam ini sehat, Ti. Iya. Karena organik, tanpa menggunakan kimia. Ya. Jadi hanya menggunakan pupuk organik. Ada dua macam, pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Ya. Hasil pengolahan limbah dapur kita sendiri ya, Ti ya. Ya. Limbah dapur yang kita kumpulkan, ya kan? Kita olah sendiri. Alhamdulillah menggunakan ya, botol bekas, ya. galon bekas itu, karena kami mempunyai galon bekas yang banyak ya, dan kita manfaatkan ya, untuk media atau tempat media bertanamnya, bisa untuk media pengolahan pupuknya ya, dan bisa untuk nanti kreasi-kreasi yang lain. Bahkan kita kembangkan menjadi tempat memelihara ikan lele, ya kan, Ti? Ya. Nah, tahu dicoba, ternyata bisa. Ternyata hidup, Ti. Berarti nanti kita bisa panen selain sayuran ya, selain sayuran sehat, kita bisa panen juga ikan lele. Nah, insya Allah ya. Jadi insya Allah sebentar lagi kita bisa panen ikan lele, Ti. Ya. Kita goreng. Jadi satu tempat ya, Kung ya, bisa memanfaatkan ya tempat yang ada dengan menggunakan galon ya, Kung ya. Insya Allah bisa menginspirasi karena semuanya ya kita siasati agar bisa bermanfaat. Amin, amin. Ya. Jadi badan sehat, pikiran sehat, perasaan sehat, ya. Yang insya Allah jiwa kita menjadi tenang. Itu sih. Ya. Harapannya begitu, Ti. Insya Allah ya. Ya, mohon maaf, saudara onlineku, kami berbicara ini berdasarkan pengalaman pribadi, tidak menggurui, ya. Berbagi aja. Kami tidak berniat untuk menggurui, tapi ingin berbagi perasaan dan berbagi pengalaman, ya, Ti, gitu kan, Ti? Iya. Apakah sudah cukup atau belum, Ti? Cukup ya, Kung. Udah petik cabenya sudah. Karena sayuran kita masih punya, Ti ya? Iya, masih ada. Masih ada. Cabai dulu aja, Bapak. Ini cabai, kita petik cabai. Nah, ini alhamdulillah nih yang kita petik. Kelihatan gitu ya? Kelihatan. Nah, ini juga apa, Kung? Baru pertama juga ya, Kung ya? Baru pertama itu juga ada cabai rawit, Ti. Iya. Sana mau dipetik nggak itu? Cabai rawit sedikit ya, Kung ya? Sedikit, mau dipetik nggak? Iya, sekalian ya. Iya. Ada, Kung? Ada, sedikit-sedikit. Oh. Ini kayaknya, ya memang ini ya, kita di cabai masih mengalami kesulitan. Di cabai masih mengalami kesulitan, caranya menanam bagaimana? Menanam dan merawatnya. Merawatnya, iya. Ya, kalau menanam mungkin ini ya merawatnya ya. Merawatnya ya. Belum, masih ada sebelah sana, Ti. Iya. Ya, itu dulu ya, Kung ya. Ya, itu cukup ada. Belum dipetik. Belum dipetik. Nggak nyampe dari sini. Oh, gitu. Masih ada sedikit sih. Ntar aku ngajak ya. Aku ngajak. Iya. Itu tinggi situ, berbahaya. Nah, ya. Iya, ada pohon, ada bibit durian juga nih. Ya. Nanti mau disambung nanti. Disambung. Iya, dan mangga juga. Mangga nanti mau akan disambung juga. Sambung, carikan bibit yang lebih bagus. Nah, ini cabai rawitnya ada tapi kurang bagus ya. Kurang bagus nih. Maka itu kita akan coba yang disampaikan saudara online kita ya, Pak ya. Iya. Ya. Tahu ini mungkin
pupuknya yang kurang ya. Iya. Karena kan selama ini kami hanya mengandalkan pupuk organik cair, belum ditambahkan dengan pupuk kandang yang kohe sapi, kohe kambing. Itu baru awal-awal dulu saja. Awal kali menanam, Dan kesini dapat dibilang belum pernah dikasih lagi. Ini juga ini jeruk lemon ya, Kung ya? Iya, jadi ini mungkin bisa menjadi menjadi pengalaman yang bisa disimpulkan, Ti. Nah, ini dari pengalaman kita ya, Ti ya. Untuk pupuk organik cair olahan limbah dapur, itu cocoknya untuk sayuran. Sayuran. Jadi yang untuk sayuran, yang untuk mengarah ke buah itu kayaknya harus kita belajar lagi nih. Harus kita pelajari. Jadi betul. Pupuk yang macam apa atau sampah organik macam apa yang bisa mendorong pertumbuhan tanaman buah. Ini tomat kita belum bisa belum bisa merawat dengan baik. Nah, ini mulai menampakkan ada satu buahnya. Terong pernah juga, ya kan? Tapi sudah ada buahnya meskipun kecil-kecil. Kurang bagus tuh ya? Iya, kurang ini. Cabai ini yang sebetulnya itu ini harus benar-benar harus kita pelajari. Itu ya, kelihatannya udah banyak yang kita sampaikan. Kita closing barangkali Uti yang closing Aku aja udah sekalian. Saudaraku, demikian yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bisa memberikan motivasi ya. Motivasi. Lalu bisa saling memberikan saran gitu masukan untuk perbaikan kami dan perbaikan semuanya. Terima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir, dan kami mohon maaf bila mana tutur kata kami kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.